Mungkin ini adalah negara kecil yang jarang orang ketahui dan berada di Amerika Selatan. Semua negara di tepi pantai berbatasan dengan Argentina dan Brasil. Inilah negara Uruguay. Let's go, ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat pagi dari Montevideo, Uruguay. Jadi ini adalah hari kedua aku di Montevideo, Uruguay. Video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan pagi. Ini tuh sekitar jam 8 pagi, 8.30. Dan suasana kotanya orang-orang baru mulai beraktivitas. Dan kalau kalian nonton video kemarin aku udah mention, kemarin aku tanya sama resepsionis kalau kota ini tuh sebenarnya adalah kota quiet atau kota yang tenang. Jadi kayak nggak terlalu banyak aktivitas ya, apalagi kalau malam dan jam 7-8 malam tuh toko udah pada tutup dan semua aktivitas sudah pada kosong di kotanya. Bahkan itu di pusat kota aku tinggalnya. Jadi ini ada Starbucks persis di depan dari hostelku. Jadi hostelku yang ini guys, yang depan ini, bangunan ini cakep banget ya, kayak di Paris gitu. Details bangunannya kayak Eropa banget, keren. Ini semalam cuma 200.000 dan persis kamarku itu di balkon ini, yang sini. Dan aku mau ajak kalian buat jalan pagi, lihat pasar lokal, lihat beberapa bangunan, lihat suasana jalanan di sini. Nah, sembari makan, aku kemarin tuh ada beli KFC dan masih sisa. Sayang banget kalau nggak dimakan, harus dimakan ya, nggak boleh buang-buang. Anyway, ini kayak chicken strip tender gitu. Kalau kalian mau ke Uruguay, kalian mesti apply visanya, masih ditempel di paspor, jadi lumayan lama. Kalian mesti cantumin rekening koran dan lain-lain. Buenos dias. Buenos días. ¿Habla español? Sí. Speaking. Allá. Okay. Bonito. Ada pelukis. ¿Puede ayudarme para comprar Minta uang aja dikit banget. Oke, jadi pagi ini mau ke Pasar Agricola de Montevideo. Let's see. Kita bisa cek pakai Google Maps, pakai bus. Di sini tuh transportnya ada bus ya, jadi bisa pakai Google Maps. Cuman kayak untuk pembayarannya kayaknya bisa pakai kartu. Kita coba dulu. Ini ada area Plaza Independence. Jadi nanti aku bakal ajak kalian jalan di sini sorean di next video. Nggak expect banyak gedung-gedung tinggi sih di sini.
Nah, tadi malam tuh aku jalan di area sini karena busnya tuh stop di agak di dekat pantai kan. Tapi sekarang tuh pagi udah banyak aktivitas, jadi kayak nggak terlalu serem gitu kelihatannya. Karena tadi malam kayak terlihat sangat-sangat sepi kotanya. Jalannya estetik juga sih. Gedung-gedungnya bekas kayak era zaman Spanyol waktu itu. Sedikit mirip Buenos Aires. Oh ya, kalian kalau misalnya mau kesini, kalian tuh bisa naik ferry dari Buenos Aires. Kalau kalian punya visanya, kalian bisa banget kayak take 5 jam ferry dari sana. Tuh harganya paling 1 jutaan. Atau flight juga bisa sih. Harusnya busnya tuh di depan sini. Ntar nomor 169. Katanya di sini bukan tempat bus, jadi aku dibantuin sama orang belakang buat tanya gimana. Te muestro. Ajá. Te muestro acá, vení. Oh, oke. Katanya disuruh hati-hati kalau misalnya ngerekam di jalanan karena katanya banyak copet. Nggak apa-apa deh, kita pelan-pelan aja ya. Ini aku disuruh mampir ke stasiun bus di depan. Katanya ini udah dekat stasiun busnya. Jadi disuruh langsung tanya aja. Nah, di depan itu ada kapal, kayaknya kapal kargo. Tapi biasanya ada juga kapal pesiar yang mampir ke sini. Katanya disuruh cari busnya di sini. Coba deh tanya. Nggak tahu sih bisa nggak. Jadi ini busnya 169, dia bakal pergi ke pasar. Ini tadi yang sudah selesai servisnya. Jadi busnya bus kecil ya, kukira yang kayak bagus gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Mapa del celular, ponelo. Ponelo en el mapa del celular. No entiendo. Internacionales. Jadi masih tunggu di sini katanya. Orang liatin doang, kayak nggak ada turis kali di sini ya. Nah, sopirnya cewek lagi. Tarjeta, oke? Tarjeta. Oke. O efectivo, no sé. No sé. Gracias. Ay, perdón. Gracias, gracias. No, a ver. Oh, No, esa no. Tiene que ser oh, oke. High efectivo. de esta. ¿Cuánto cuesta efectivo? 64. Oh, oke. 64 cash. Jadi pakai cash guys di sini. Mari kita nikmati pemandangan dari belakang. Seru banget naik transport lokal asli. Kayak dibantuin sama warga lokal di sini. Harganya 64. Coba. Harganya 64 dikali 400. Wah, 25.000 sekali, naik mahal juga. Mari kita belusukan. Udah nyampe. Ini tuh di luar dari kota ya, jadi kayak lumayan sepi di sini. Ya sepi banget.
Tapi jalanannya mirip sama Buenos Aires dikit. Nah guys, kita sampai di Mercado de Agricultura de Montevideo. Jadi pasar ini kayak sebenarnya pasar kayak agrikultur, kayak buah-buahan atau sayur-sayuran. Cuman aku lihat di reviewnya itu ada yang coffee shop juga. Jadi kita coba masuk ke dalam. Ini bukan tempat turis sih. Jadi kalau cari tempat ini di list turis, maksudnya things to do tuh nggak ada di Montevideo, Uruguay. Jadi aku pengen aja belusukan ke pasar, udah lama nggak pergi ke pasar. Nggak ada orang sih, ini bener-bener sepi banget. Kayak apa ya, meskipun weekdays, tapi kayak orang-orang ya kayak nggak kelihatan banyak yang kerja di area ini. Ternyata pasarnya tuh modern banget ya. Kalian lihat kayak ini tempatnya tuh kayak per store gitu. Bukan kayak di pasar tapi kayak di food court gitu. Nah ini yang ikoniknya. Aku udah lihat ini di Maps. Solicitamos a Camila Duarte presentarse en atención del cliente. Reitero, Camila Duarte. Sini ada makanan juga. Servicio de atención. Ada toko jus. Ini daging-dagingan. Oh udah gitu doang pasarnya guys. Ini pasar yang lumayan gede soalnya. Dan ya cuma kayak gini aja. Paling ya daging-daging, sosis. Di sini juga ada kayak banyak restoran Chinese juga, kayak ini Chin Chin, kayak bar tapi ada makanan Chinese juga. Ya mostly jualannya buah-buahan sih. Ini buah apa nih? Menarik banget. Ada satu buah unik banget namanya matecito. Kayak warnanya beda kayak gitu. Nggak tahu itu buah apa. Di sini juga ada kayak ini oleh-oleh, aksesoris kayak jersey, ada gantungan kunci, piring-piring khas gitu. Uruguay punya. Sekarang aku lagi nyari tempat nongkrong sebentar di sini. Aku tuh lihat dulu nih, soalnya harganya tuh mahal-mahal kadang. Tadi aku baru lihat menu di coffee shop. Kopinya tuh 150.000. Padahal di pasar kan. Jadi kayak nggak worth it gitu. Ini ada satu yang ratingnya lumayan oke. Persis di pojok sini. Namanya Palacio Coffee dan sini banyak pastry-nya, banyak kopi. Aku mau coba pesan makanan juga sama minum kayaknya. Ratingnya bagus. Jadi aku pengen cobain kopi di sini. Tuh, depan itu buat kopinya langsung di depan. Ini menunya. Ah, gracias. Gak perlu sih, bisa pakai bahasa Spanyol. Ini menunya tuh unik sih, kayak ada logo-logo kecilnya gitu. Ntar lagi kita coba pesen. Aku pengen pesen snack aja.
ojito. Y jugo de naranja. Bien. ¿Ese es natural? Sí, tiene caja, no la hacemos nosotros. Sin azúcar. Sin azúcar. Sí, sí, sí. Bien. Ojito, mixto Sí, de sí. vainilla. ¿Cuál de los dos? Esa. Rojo, sí. Oke. Gracias. Jadi kafenya tuh dari tahun 1937. Aku pesan jus jeruk sama kue kecil karena ngopinya nanti aja. Ngopinya nanti sore. Oke, ini jus jeruk sama ojitonya udah datang. Jadi ojito itu sebenarnya cookies dari sini. Kayak di tengahnya ada lubang, dikasih selai gitu. Kayak gini. Jadi ojito itu kayak mata kecil. Jadi kayak lubangnya itu kayak mata, dikasih selai gitu. Dan ini populer banget cookiesnya di Uruguay gitu. Mari coba. Enak banget. Rasanya kayak cookies banget sih. Cuma atasnya ada selai gitu. Kayak makan apa ya? Kayak egg tart gitu. Cuma kayak pakai selai. Ini harganya 60 sekitar 20 ribuan. Ini jusnya 100 berarti sekitar 40 ribuan. Fresh banget, nggak pakai gula. Detox kopi dulu ya hari ini. Enak. Duduk sini ada wifi, terus kayak dingin, enak banget ya. Oke, jadi aku udah kelar minum jus dan tadi bayarnya tuh aku kaget lihat teksnya tuh. Kalian lihat ini. Teksnya sampai 22%, tinggi juga ya. Untuk teks ngopi di pasar aja ada tinggi banget. Nah, dekat dari pasar tadi itu ada satu gedung yang keren banget. Di depan sini, itu kayak gedung DPR-nya sih. Gedung legislatif, tapi kayak desainnya tuh desain Spanyol banget. Dan letaknya tuh persis di tengah-tengah jalan gitu. Jadi dari fakta yang ku baca, di Uruguay itu tuh unik banget karena negara ini tuh salah satu negara pertama yang melegalkan kayak obat-obat terlarang kayak ganja, terus melegalkan aborsi dan lain-lain. Nggak tahu, negara ini tuh kayak negara bebas yang melegalkan apapun gitu. Jadi kalau kalian cari lebih detailnya itu nanti bakal keluar apa aja. Dan itu fakta yang aku baca sih. Dan di sini juga kelihatan kotanya sepi banget, kayak nggak terlalu banyak orang-orang tinggal dan beraktivitas di luar. Berbeda sama di Buenos Aires, di Brazil, di Paraguay kemarin masih lebih banyak orang. Ya, tapi kali ini aku lumayan suka sih, jadi nggak terlalu rame dan turis juga kayak nggak terlalu terlihat banyak di sini. Ya, aku mau lihat sebentar nih gedungnya.
Nah, satu yang hal unik, aku tuh penasaran kenapa ada nama negara tuh Paraguay sama Uruguay. Jadi setelah aku cari tahu, gua itu berasal dari kata Guarani, dimana sebelum bangsa Eropa datang ke sini, orang-orang Guarani itu tinggal dan hidup settle di tempat ini. Jadi jauh sebelum Eropa datang, yang punya kolonialisasi di tempat ini, suku Guarani itu mereka kayak bertani dan berkembang di tempat ini. Nah, sejak itu Uruguay itu jadi tempat perebutan antara Brazil dan Spanyol, antara Portugal dan Spanyol. Jadi waktu itu tempat ini tuh dimediasi oleh Inggris sehingga mereka jadi negara sendiri. Nah, itu merdeka di abad ke-19 dan sampai sekarang itu jadi salah satu negara yang paling stabil. Terlihat sih dari harga-harga yang lumayan tinggi dan kualitas hidupnya lumayan oke juga, karena dari uang pajaknya mereka bisa kasih fasilitas yang bagus buat rakyatnya tinggal di sini. Ini kalau dicari di internet tuh bukan salah satu tempat yang wajib dikunjungi, cuman menurutku menarik aja buat dilihat gedungnya. Cakep soal. Aku tuh udah kunjungin hampir semua negara di Amerika Latin kecuali satu, Bolivia. Tapi yang bisa aku simpulkan sedikit tentang perjalanan aku adalah kayaknya yang paling mahal itu antara negara Uruguay ini, terus di Chile, Argentina itu mahal-mahal banget sih. Kalau kalian mau yang lebih murah, itu kalian bisa cari di Peru, Kolombia, Ekuador, itu jauh lebih murah. Dan kukira ya di Amerika Latin tuh bakal lebih murah gitu. Ternyata enggak, guys. Jadi tetap aja mahal-mahal banget di sini. Sama kayak di Amerika. Nah, ini tampilan dari depannya lebih bagus lagi, kayak ada bentuk-bentuk Yunani dikit. Dan ini bendera Uruguay, guys. Kayak dia tuh ada mataharinya juga kayak Argentina, tapi dia di pojok kiri gitu. Let's go, kita nyebrang. Ya, perjalanan aku di Uruguay ini aku bakal bagi menjadi beberapa episode. Ini adalah episode kedua. Sebelumnya pertama kali ke Uruguay, dan ini explore pagi. Dan nanti aku bakal buat video-video lainnya. Jadi jangan lupa subscribe dan ditunggu episode-episode Uruguay lainnya. Bye-bye.